Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah pengajian Ramadan, ngaji from home, kitab Wasaya al-Aba lil Abna. Hari ini kita awali dengan baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat bagi kita dan barakah fid din wa dunya wal akhirah. Tak lupa juga kita kirim Fatihah untuk muallif hadal kitab, Syekh Muhammad Syakir Al-Askandariyah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah, khususan Syekh Muhammad Syakir Al-Askandari. Syawalillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. الدرس السابع في المطالعة والمذاكرة والمناظرة. Pelajaran ketujuh, ada belajar, mengkaji ulang, dan berdiskusi. Ya bunayya, in aradtal khaira li nafsika, wahai anakku, apabila engkau menghendaki kebaikan atas dirimu, fala tutali' darsaka wahdaka wattakhidh laka sadiqan min ikhwanika yusharikuka fil mutala'ati. Maka ajaklah beberapa orang teman di sekolahmu, di tempat ngajimu untuk mutala'ah, untuk belajar bersama, wa yusharikuka fil mutala'ati wa yu'inuka 'alal fahm. Mungkin temanmu yang diajak untuk belajar bersama dapat menolongmu dalam memahami pelajaran yang kita pelajari. Artinya, kalau toh ada pelajaran yang sulit bagi kita, maka belajar bersama akan mempermudah pelajaran yang kita pelajari. فَإِذَا مَرَرْتَ بِمَسْأَلَةٍ وَظَنَنْتَ أَنَّكَ فَهِمْتَهَا فَلَا تَكْتَفِي بِظَنِّكَ حَتَّى يَدَعَ الْكِتَابَ مِنْ يَدِكَ. Bila engkau telah memahami pelajaranmu, memahami masalah dalam pelajaranmu, maka jangan engkau tinggalkan begitu saja buku pelajaranmu. Fala taktafi bidhannika hatta tada'al kitaba min yadika. Artinya, kalau sudah paham, jangan ditinggalkan pelajaran yang kita pelajari tersebut. Lalu apa? Wa tuqarriraha fi nafsika aw liman ma'aka ka'annaka tulqi darsan 'alal muta'allimin. Tetaplah belajar bersama dengan teman-temanmu seperti engkau sedang menghadapi pelajaran di hadapan para peserta didikmu. Artinya di hadapan para pendidikmu. Maksudnya begini. Kalau kita telah memahami pelajaran, ketika kita bersama-sama belajar,
pada saat itu kita paham pelajaran tersebut, maka jangan ditinggalkan pelajaran itu. Tetaplah belajar bersama dengan teman-temanmu. Untuk apa? Agar temanmu juga merasakan atau bisa memahami dari apa yang telah engkau pahami. Artinya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita tidak bisa, kita minta teman-teman kita untuk memberitahu dan memberikan pemahaman kepada kita. Tapi kalau kita sudah paham, maka ketika kita belajar bersama-sama dengan teman-teman kita, kita pun akan menjadi orang yang baik, sebaik-baik manusia ketika kita bermanfaat bagi teman-teman kita, memberikan pemahaman kepada teman-teman kita yang belum paham. Itu maksudnya. Ya bunayya, ya bunayya, ta'addab ma'akhika alladhi takhtaruhu bil mutala'ati. Wahai anakku, berlaku sopanlah terhadap temanmu dalam belajar. Wa idza fahimta qablahu fala taftakhir alaihi bis-sabaqi. Bila engkau lebih cepat memahami masalah, jangan sekali-kali engkau menghina temanmu baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Wa idza 'aradaka fi fahmi mas'alatin fastami' lima yaqulu farubbama yakunul haqqu ma'ahu wa anta mukhti'un fi fahmika. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang dikatakan, apa yang difahami oleh temanmu itu benar, dan apa yang kamu pahami itu salah. Dengan bagaimana? Kita tidak boleh menghina teman kita dengan menunjukkan kebolehan kita dalam membahas atau memahami suatu masalah. Artinya kita dengan congkak dan sombongnya kita menunjukkan kebolehan kita, kepandaian kita di hadapan teman-teman kita. Artinya cukuplah kita menyampaikan apa yang kita pahami. Kalau ada teman kita yang tidak paham atau menyampaikan sesuatu yang salah, kita tidak perlu mengolok-olok mereka, tapi memberikan pemahaman kepada mereka. Wa iyyaka wal mujadalata bil batili wal intisari li ra'yika in kana khata'an. Wahai anakku, jauhkan dirimu dari mujadalah. Apa mujadalah itu? Berdebat, ngeyel, gampang, ngeyelisme, dan bersih tegang, tukaran dalam perkara yang batil, yang salah. Sesuatu itu sudah salah, kita masih memperdebatkan dan bertengkar karena hal itu. Kenapa? Fa innal ilma amanatun. Sesungguhnya ilmu pengetahuan itu adalah amanah. Faman intasara lil batili faqad wadda'a amanatallahi. Barang siapa menggunakan ilmu pengetahuan ke arah kebatilan, keburukan, kejelekan, berarti faqad wadda'a amanatallahi. Dia menyia-nyiakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu amanah. Maka jangan sia-siakan ilmu tersebut. Kalau kita memanfaatkan ilmu dengan bersih tegang, berdebat, maka kita sama dengan menyia-nyiakan amanah yang diberikan oleh Allah. Karena kita melakukan kebatilan, keburukan dalam ilmu itu. Ya bunayya, akthir minal mudzakarati lima hassalta minal ulumi. Ya bunayya, wahai anakku, perbanyaklah mudzakarah. Apa itu? Mengkaji ulang atau murojaah atau
takror, tikror, mengulang-ulang apa yang kita pelajari. Aktir minal mudzakarati lima hassalta minal ulumi. Apa yang kita mudzakarah? Berbagai pelajaran yang telah engkau dapatkan, apapun pelajaran itu. Pelajaran Al-Quran, ngaji, tajwid, pelajaran fikih, atau pelajaran umum yang lainnya. Kaji ulang. Fa inna fata al-ilm an-nisyan. Sesungguhnya petaka atau afatnya ilmu adalah lupa. Jadi malapetakannya sebuah ilmu itu adalah kalau kita lupa terhadap ilmu tersebut. Maka perlu kita mudzakarah, termasuk murojaah, sesuatu yang sudah pernah kita hafal, surat-surat yang sudah kita hafal, sering-seringlah mudzakarah, mengkaji ulang, murojaah kitab-kitab atau surat-surat tersebut. Kenapa? Ibaratnya gini, ilmu itu seperti lidi. Lidi itu bagian dari sapu lidi itu ya. Lidi-lidi kecil-kecil. Kemudian lidi itu tidak bisa dipakai untuk menyapu. Lidi-lidi itu harus dikumpulkan jadi satu dan diikat dengan tali. Nah, ikatnya tali itu yaitu sering mudzakarah, sering mengkaji ulang, murojaah, termasuk di dalamnya di tali itu adalah melakukan menulis pelajaran. Artinya ketika kita belajar, catat pelajaran itu semampu kita, walaupun nggak paham, catat saja. Bisa jadi ketika kita mudzakarah, kita membuka catatan kita, tulisan kita menjadi faham terhadap apa yang kita pelajari. Wa'lam annaka fi nihayatil 'ami, ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau adalah orang yang terpandang di masyarakat. Kenapa? Karena kamu orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Orang yang punya ilmu pengetahuan itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Artinya kamu adalah orang yang terpandang di masyarakat. Kamu adalah orang yang pandai. Satumtahanu fi kulli ma'lumatika. Tentu akan datang ujian bagi setiap ilmu pengetahuan yang engkau miliki. Kalau kita punya ilmu, maka kita akan diuji oleh Allah. Sama, kalau kita punya harta, kita akan diuji oleh Allah. Wa indal imtihani yukrahul mar'u idza ahsanal ijabata wa yastahinu bihi ahluhu idza lam yuhsinil jawaba. Orang yang dapat mengatasi ujian itu akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Siapa yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika seseorang itu mau dan berhasil menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang dimilikinya. Wa yastahinu bihi ahluhu idza lam yuhsinil jawab. Sebaliknya, masyarakat akan mencela kita bila kita tidak berhasil mengatasi ujian itu dengan baik. Apa di antara ujian itu? Salah satu ujian yang diberikan oleh Allah bagi orang yang berilmu adalah apabila dia mempunyai ilmu tersebut tapi dia tidak mau mengamalkannya. Apabila dia telah mempelajari ilmu tersebut tapi dia tidak mau mengkaji ulang sehingga lupa. Itu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Wa dhahara annahu mufarritun fit tahsili. Dengan demikian akan terlihat kesungguhan orang tersebut dalam belajar. Masyarakat akan melihat bagaimana ketika kita belajar, bagaimana ketika kita mutolaah, mudzakarah, murojaah, waktu sekolah, waktu ngaji, waktu di pondok. Masyarakat akan melihat kesungguhan kita dalam belajar. Mereka tidak akan menanyakan nilaimu ini, pelajaran ini berapa. Tidak. Tapi kamu belajar baca Al-Quran. Iya, ayo sekarang bacalah Al-Quran itu. Kalau ternyata bacaan kita tidak sesuai dengan makharijul huruf, dengan aturan dalam membaca Al-Quran, tajwidnya, dan lain sebagainya, maka kita tidak kompeten. Dan itu menunjukkan ketidaksungguhan kita dalam belajar. Contohnya, lagi, di pondok atau di tempat ngajimu, diajari nggak sholat? Diajari. Mereka tidak akan tanya berapa nilai sholatmu. Tidak. Tapi, ayo jadi imam. Bisa nggak, sanggupkah kita menjadi imam dalam sholat? Apalagi di saat pandemi ini. Ya kan? Belajar di rumah, ibadah di rumah, bekerja di rumah. Maka bisa jadi suatu saat orang tuamu akan menyuruhmu untuk menjadi imam sholat. Nah, mampukah kita menjadi atau mengamalkan ilmu kita pada saat kita belajar itu? Belajar sholat. Ayo, jadi imam sholat. Bisa nggak? Nah, ya bunayya, iyyaka an takuna mudzakaratan. Iyyaka an takuna mudzakaratuka an hifdzi alfadhi la yaqilu ma'naha. Wahai anakku, hindarilah olehmu, iyyaka an takuna mudzakaratuka, jangan, hindarilah olehmu, jangan sampai mudzakarahmu, an hifdzi alfadhin la yaqilu ma'naha, hanya menghafal kata-kata saja tanpa tahu arti dan maknanya. Bisa jadi apa yang kita pelajari saat ini berupa hafalan, tapi sudah selayaknya kita lebih meningkatkan pelajaran itu, tidak hanya menghafalkan, tapi tahu arti dan makna dari apa yang kita pelajari itu. Ya, misalnya belajar Asmaul Husna. Apal Asmaul Husna? Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, dan seterusnya sampai 99 apal, tapi nggak tahu arti dan maknanya, maka tidak akan bisa meresap dalam hati kita. Itu maksudnya. Jadi hindari olehmu, jangan sampai mudzakarahmu itu hanya menghafal kata-kata tanpa tahu arti dan maknanya. Hafal surat-surat pendek, hafal ayat Al-Quran, tapi perlu ditingkatkan, yaitu dengan melakukan, memahami arti dan makna ayat yang kita baca tersebut. Walakin ij'al himmataka muwajjahatan ila ta'aqqulil ma'ani wa tathbitiha fi dhihnika. Berusahalah untuk mengerti arti dan maksud yang terkandung di dalamnya, untuk kemudian kau tanamkan dalam hati. Wa tathbitiha fi dhihnika. Fa innal ilma huwa ma yafhamuhu la ma tahfazuhu. Sesungguhnya ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang engkau fahami, bukan sesuatu yang engkau hafal saja. Hafal itu penting, tapi memahami lebih penting.
Hafal itu penting, tapi memahami artinya juga penting. Paham itu penting, tapi mengamalkan ilmunya itu juga lebih penting. Jadi lafdhan wa ma'nan wa amal. Nah, itu kita hafal lafadznya, wa ma'nan dan maknanya, wa amalan dan amal dalam ilmu tersebut diamalkan dalam perbuatan. Ya bunayya, qallama ijtama'a talibun ma'a zumratin min ikhwanihi illa kana madarul muhawarati bainahum 'ala al-munadarati wal mufawadati fil masail allati ya'rifunaha. Wahai anakku, jika engkau dan teman-temanmu berkumpul untuk berdiskusi dan saling mengungkapkan pendapat dalam berbagai masalah, falamma jitama'a talibun ma'a zumratin min ikhwanihi illa kana madarul muhawarati bainahum ala munadarati wal muwafadati fil masaili allati ya'rifunaha. Fala taqta' ala mutakallimin hadithahu. Jangan sekali-kali engkau memutus pembicaraan seseorang yang sedang mengajukan penjelasannya, mengajukan argumentasinya. Ketika kita diskusi, ketika kita melakukan musyawarah, biarkan seseorang berpendapat. Dengarkan dulu, kemudian baru kita menanggapinya. Jangan sekali-kali memutus pembicaraan orang tersebut. Wala tatasarra' bil ijabati qabalat tasabbuti. Dan jangan engkau tergesa-gesa menjawab masalah sebelum jelas duduk persoalannya. Ada orang menyampaikan masalah, dengarkan dulu sampai tuntas dia menyampaikan masalahnya, baru kita menjawabnya, baru kita menanggapi apa yang dia tanyakan. Kalau sudah jelas duduk persoalannya, bila perlu jangan menjawab dulu, tanyakan yang menurut kamu belum jelas duduk persoalannya tersebut, sehingga tidak terjadi misunderstanding atau salah paham terhadap apa yang dia katakan. Dia bilang A, kamu jawab B. Dia bilang C, kita jawab D, dan lain sebagainya. Wala tanazi' fi mas'alatin lam yasbiq laka al-ittila'u 'alaiha. Jangan sekali-kali engkau membantah suatu masalah tanpa alasan yang kuat. Jadi kita membantah masalah seseorang yang mempunyai pendapat, tapi kita tidak punya alasan yang kuat. Hanya menurut pendapat saya. Pokoknya, nah itu suatu yang tidak baik. Mestinya kita cari dulu alasan yang kuat. Maroji atau argumentasi-argumentasi yang kuat. Misalnya pendapat para ahli dan lain sebagainya. Ketika kita sudah kuat masalah itu dan kita menguasai masalah tersebut, maka kita bisa membantah suatu masalah. Sekarang ini kan zamannya media sosial. Ya, media sosial. Artinya media sosial itu siapapun bisa menanggapi. Ada orang berpendapat A, siapapun bisa membantah, menanggapi. Dan kadang apa yang kita beritakan itu tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga timbul berita-berita bohong, berita hoax tersebar di mana-mana. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Wala tujadil bi ghairil haqqi, dan janganlah engkau memperdebatkan masalah atau permasalahan yang tidak hak, tidak benar, apalagi masalah yang tidak kita kuasai. Bukan ahlinya. Kita kok ngomong-ngomong. Ya, sering kita itu
di sebuah diskusi, di sebuah masalah, membahas tentang permasalahan, kita tidak paham masalah tersebut. Contohnya, mengetahui mengenai virus corona. Kita tidak paham. Kok kita berpendapat? Nah, ini biarlah ahlinya yang mengatakan. Atau, kalaupun kita harus menyampaikan, harus punya dasar. Menurut siapa? Menurut kajian dari ilmu siapa? Ilmu apa? Dari disiplin ilmu apa? Misalnya menurut fikih dan pendapat dari siapa? Kamu sampaikan. Bahkan mungkin disebutkan dari kitab apa, dari buku apa, menurut dokter ini dan lain sebagainya. Baru itu bisa dijadikan rujukan. Kalau tidak benar hanya pendapat saya, pokoknya pendapatku ini. Nah, itu yang jadi masalah. Wala yudhiril 'azamata an man yunadhiruka. Jangan kita menunjukkan kemuliaan pribadi. Yudhiril 'azamata. 'Azamata ini keagungan, kemuliaan yang bersifat pribadi. Ala man yunadhiruka, kepada lawan bicara. Artinya kita menunjukkan pangkat kita, titel kita, ya kan? Atau jabatan kita. Ya. Itu yang tidak diperbolehkan. Artinya innal fata mayyakunu ha'anal. Pemuda yang ideal, ya, pemuda yang sesungguhnya, pemuda yang baik, pemuda yang gentle adalah mayyakulu ha'ana. Dia mengatakan, inilah saya. Walaisal fata mayyakulu kana abi. Bukanlah pemuda yang sejati kalau dia mengatakan, bapakku iku iki lho, mbah-mbahku biyen ngene, anu ngene dan lain sebagainya. Itu bukan pemuda yang sejati. Pemuda yang sejati, inilah saya. Saya punya kemampuan, saya punya kompetensi di bidang saya. Itu yang harus kita tunjukkan. Jangan menunjukkan pangkat kita, titel kita, nasab kita, dan lain sebagainya. Wala takhruj an mawdi'il munadharati ila tasfihi ra'yi munadhirika. Janganlah dalam suatu diskusi kita meninggalkan ruang munadharah, ruang diskusi. Meninggalkan sebab apa? Bisa jadi kita masih diperlukan dalam diskusi itu. Tapi diskusi belum selesai karena kita kalah argumentasi, kalah bicara, mutung, keluar dari ruangan. Itu bukan seorang yang gentle, seorang pemuda yang sejati, muslim yang sejati. Ya silahkan berdebat dalam diskusi. Kalau itu sudah disepakati diskusinya. Disepakati aturan-aturannya. Kalau bicara terus mutung keluar dari ruangan diskusi. Itu bukan aturan dalam Islam yang baik. Wala ila taqri'ihi bil kalamil mu'limi. Dan janganlah kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati lawan bicara kita. Atau membentak mereka dengan kata-kata yang keras dan tidak sopan terhadap orang lain. Al-Quran kan sudah mengatakan, ya, tata cara kita dalam berdakwah, dalam kita berdiskusi, ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang baik. Kalau sampai itu kita harus berdebat. Kan ada level-levelnya. Ud'u ila sabili rabbika. Berdakwalah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan
ajaran-ajaran Allah kepada umat manusia bil hikmati, dengan cara yang baik, wal mau'izatil hasanah, dengan ucapan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan cara yang baik. Wala ila taubihihi idza dhahara khata'uhu fil fahmi, serta jangan sampai kita menyalahkan seseorang bila memberi jawaban yang kurang tepat. Itu menunjukkan kita itu sombong kalau pada saat itu kita langsung banget jawabanmu salah. Ini bukan teka-teki atau ini bukan cermat-cermat, tapi kita mencari solusi terhadap permasalahannya. Kalau dia itu salah, sampaikan dengan baik, atau jawaban yang tepat bagaimana, tunjukkan. Karena hal tersebut menunjukkan sombong bila menang, janganlah kita sombong bila menang, dan jangan putus asa bila kalah. Itulah watak seorang muslim yang sejati, seorang ilmuwan yang sejati. Sehingga kita tidak mudah menyalahkan dan mengklaim orang lain itu salah. Misalnya ada orang yang sholatnya itu tidak pakai qunut, ya jangan kita menyalahkan. Kenapa dia tidak pakai qunut? Tidak hafalkah? Atau dia mengikuti madhab lain yang sholat subuhnya tidak pakai qunut? Jangan klaim wah kafir lah. Itu bukanlah sifat seorang ilmuwan. Bisa jadi dia punya pendapat yang pendapat tersebut kuat dalilnya. Ya, al-muhawaratu bainat tullabi fi masailil ilmiyati jazilatul fawaidi. Wahai anakku, munadharah, muhawarah atau diskusi bainat tullabi, sesama pelajar dalam bahas masalah ilmiah banyak membawa manfaat. Diskusi itu banyak membawa manfaat. Jadi jangan belajar sendiri. Kalau bisa, kalau kita hidup dengan teman-teman atau belajar dengan teman-teman, maka sering-seringlah kita berdiskusi. Karena dengan berdiskusi akan membawa banyak manfaat. Apa di antaranya manfaatnya? Tuqawwil fahm. Di antaranya adalah memperkuat pengertian. Wa tutliqul lisan, memperlancar pembicaraan. Artinya kalau kita itu suka diskusi kan berarti suka bicara, suka mendengarkan. Maka pembicaraan kita akan lancar. Wa tu'inu ala husnit ta'biri, membantu mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari suatu masalah. Artinya dengan diskusi itu kita bisa mengambil pelajaran. Oh, ternyata seperti ini, seperti ini. Contohnya, ketika kita diskusi, kita akan mengetahui karakter seseorang. Dia bicaranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Atau ketika seseorang memberikan jawaban, bisa jadi dia menyampaikan masalah atau pendapat, pengalaman pribadinya, atau pengalaman ketika dia melakukan belajar di tempat yang lain, atau pengalaman dengan media-media yang lain. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari itu. Justru kita bisa belajar dari orang lain, mengambil iktibar dari suatu masalah. Dan yang ketiga, anil a'radi al-maqsudati wa tuwallidu fit talibi al-jur'ata wal iqdama. Yaitu ketika kita suka diskusi, maka akan menimbulkan diskusi itu bagi kita seorang pelajar keberanian diri untuk bisa maju. Yaitu apa? Punya rasa percaya diri. Ketika kita diskusi dengan teman-teman, kita bicara, kita mendengarkan, kita jadi pede. Pede aja lagi, ya kan? Sehingga kita
dalam bergaul dengan orang lain itu tidak minder. Kita punya rasa kepercayaan diri, dan itu diantara manfaat dari diskusi atau munadharah atau muhawarah. Walakin ya bunayya la yanfa'uka hadza 'indallahi wala 'indan nas. Tetapi ingat wahai anakku, semua itu tidak akan memberi manfaat atas dirimu baik dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan manusia, illa idza kunta muhadzabal akhlaqi, kecuali bila engkau memiliki adab yang mulia, menjauhi kata-kata yang tidak layak diucapkan, ba'idan anil muhsyi fil qawli, sehingga kita tidak mudah untuk berucap yang buruk. Ketika kita membiasakan diri untuk berdiskusi, maka kita dituntut untuk bisa santun pada orang lain. Kita bisa empati pada orang lain. Empati itu maksudnya mengerti perasaan orang lain. Kalau orang lain itu mengatakan seperti ini, ya apa ya perasaanku ketika saya itu mengatakan hal seperti itu pada orang lain. Bagaimana perasaan saya ketika orang itu mengatakan hal seperti yang saya katakan itu, kalau dia mengatakan pada diri saya. Itu empati. Maka kita harus memiliki adab yang mulia. Maka diskusi itu akan manfaat bagi kita. Ya, akan menjauhkan kita dari perkataan yang tidak layak. Taqulul haqqa walau ala nafsika. Bicaralah dengan perkataan yang hak sekalipun terhadap dirimu sendiri. Artinya tidak membohongi diri sendiri. Kalau saya salah, ya katakan bahwa saya itu salah dan saya minta maaf. Nah gitu. Itu akan lebih baik kalau daripada kita ngeyel padahal kita salah. Maka bicaralah dengan perkataan yang benar sekalipun terhadap dirimu sendiri. Membenarkan diri sendiri itu maksudnya kalau kita itu salah, ya kita ngakoni kalau kita itu salah. Ya, wala ta'khudka bil haqqi laumatu laimin. Janganlah engkau takut pada celaan orang selama engkau berpijak pada al-haq, pada kebenaran. Nah, masih ingat ya kisah kisahnya di satu makalah, di satu cerita disampaikan bahwa ada Imran itu dia suatu saat ingin memberikan pelajaran pada anaknya. Ada yang mengatakan ini kisahnya Ali Imran, ada ini kisahnya Luqman Al-Hakim ya. Intinya kisahnya seperti ini. Ya, Luqman Al-Hakim itu ingin memberikan pelajaran kepada anaknya. Wahai anakku, kalau kamu ingin memahami hidup ini dengan kebenaran, ikut ayah, ikut bapak. Apa? Dia mengajak anaknya berjalan-jalan dengan keledai. Nah, bapak punya keledai. Ayo kita naiki berdua keledai ini. Dinaiki keledai ini berdua. Sampai di suatu pasar, orang-orang banyak yang gremeng. Orang-orang banyak yang membicarakannya. Keledai kecil seperti itu dinaiki 2 orang. Nggak punya peri kehewanan. Nah, dengarkan nak, orang itu kan bicara seperti itu. Terus bagaimana Pak? Ya, ini saja. Biar bapak yang turun, kamu yang di atas. Bapaknya nuntun, anaknya yang di atas keledai. Ketika dituntun seperti itu, sampai pada suatu tempat, ada orang yang berkomentar lagi. Kalau entah, anake dikongkon, anake naik keledai, bapaknya sing nuntun, gak sopan. Bapaknya dikon nuntun, anake sing
naik keledai. Ya apa Pak iki Pak? Tanya. Yes, kamu turun saja kalau begitu. Bapak yang naik, kamu yang nuntun. Setelah itu nuntun anaknya itu. Sampai satu tempat ada orang lain yang mengomentari juga. Apa? Bapak gak duwe adab, bapak gak duwe apa? Rasa kasihan. Masa anaknya yang masih kecil disuruh nonton dia yang naik. Terus akhirnya ya apa? Akhirnya orang ini dua-duanya Luqman Al-Hakim dan anaknya turun. Dia nuntun keledainya itu berdua. Ada orang lagi yang komentar. Buat apa keledai kalau tidak untuk ditunggangi? Ya apa wong loro itu? Gak tepat. Komentarnya ada. Syukur-syukur gak diangkat keledai itu. Nah, ini yang harus kita ambil pelajaran ketika kita belajar, ketika kita diskusi, mengkaji ulang, dan bagaimana adab kita dalam belajar menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Rabbana bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.